Pemirsa, di tengah kota yang kian panas dan makin sempitnya ruang hijau, Kantong Hutan hadir menyelamatkan kota dengan menciptakan oksigen baru dengan ekosistem yang kaya. Apa itu kantong hutan dan apakah bisa kita membuatnya di rumah? Berikut segmen Ayo Cari Tahu Kantong Hutan, si kecil penyumbang oksigen perkotaan oleh jurnalis Metro TV Reida Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Tapi di saat yang bersamaan kita kan tetap butuh ruang-ruang hijau karena ruang-ruang hijau itu kan yang salah satu solusi berbasis alam untuk memastikan kota itu resilient dalam menghadapi akibat dari krisis iklim. Jadi kita punya hujan yang semakin deras, kita butuh air itu terserap, kita punya panas yang semakin terik, udara yang semakin kering. Nah, bagaimana kita mengatasi hal-hal tersebut, memitigasi hal tersebut, salah satunya adalah dengan menghadirkan pohon-pohon dan hutan di kota. Tapi kayak tadi Mbak bilang kan hutan nggak mungkin, hutan yang kalau di benak kita kan hutan tuh gede, masif, besar. Pohonnya besar-besar. Betul, gitu. Tapi kalau di kota itu kan lahannya sempit, kita nggak bisa numbuhin hektar-hektaran hutan di kota. Makanya lahirlah sebuah gerakan yang dicetuskan oleh seorang botanis Jepang, namanya Akira Miyawaki. Dia mencetuskan sebuah metode namanya Miyawaki Method, di mana per meter persegi itu ditanam 5 bibit pohon. Apapun. Jadi pohon ini ditanam harus secara padat, betul apapun, tapi harus endemik ke area tersebut. Jadi kalau di Indonesia ya cari pohon-pohon Indonesia. Kalau gerakan yang di London ya cari-cari pohon yang ala-ala London gitu lah ya. Jadi endemik ke tempat tersebut. Ditanam secara padat agar mereka merangsang pertumbuhan satu sama lain agar tumbuhnya cepat ke atas. Karena nantinya Mbak, ini akan jadi hutan juga. Ini semua pohon akan tinggi. Nah, selain dari kepadatan tadi, lalu layers atau lapisannya. Jadi dalam satu pocket forest kita harus ada lapisan pohon. Jadi masing-masing pohon itu mengambil lapisan yang berbeda dalam hutan. Ada yang pohon klimaks atau pohon emergent, itu pohon yang paling tinggi gitu tumbuhnya ke atas. Di bawah dia ada pohon kanopi, pohon naungan yang kayak payung. Di bawah pohon payung ada namanya lapisan understory, itu biasa buah-buahan. Masuknya ke understory. Habis understory ada semak, habis semak ada lapisan lantai hutan. Nah itu semua harus kita tanam tuh di dalam si kantong hutan tersebut. Karena masing-masing akan memicu pertumbuhannya, tidak berkompetisi secara nutrisi, masing-masing membutuhkan yang berbeda-beda. Dan nanti pas dia tumbuh, kita punya benar-benar hutan. Jadi ada yang emergent, ke atas ada yang kanopinya, ada understory-nya, ada semaknya, ada. Jadi setiap lapisan hutannya terisi oleh pohon. Itu dalam 1 meter persegi, harus ada 5 jenis. Betul. Itu? Dalam 1 meter persegi ada 5 lapisan tersebut, dan ada 5 bibit. Oke, minimal butuh berapa meter persegi? 6 meter persegi, jadi 3 kali 2 sama seperti 1 parkiran mobil. Cukup? Iya. Jadi kalau menurut pendekatan ini, itu cukup dan itu sudah dilakukan. Di Eropa, di London itu sudah banyak banget, di UK banyak ya. Di titik-titik pokoknya seluruh dunia, jadi emang ini gerakan global Mbak, untuk melakukan reforestasi terhadap lahan-lahan kota. Nah, kalau di sini sendiri ada berapa jenis tanaman? Banyak banget, kita ada belasan. Jadi kita per layernya tuh agak beda-beda. Contoh, ini kanopi. Kanopi kita tuh ada sonokeling. Sonokeling itu salah satu kanopi kita, ada juga terembesi itu kanopi kita. Kalau emergent tadi yang paling tinggi, kita tuh ada meranti sama ada rasa mala. Ini meranti masih kecil Mbak, karena pas kita nanem, bibitnya tuh nggak gede-gede. Jadi awalnya segini semua. Ini pertumbuhannya ya ada yang lebih cepat aja. Iya, awalnya tuh pendek-pendek, paling segini-segini. Setelah 3 tahun, dia akan jadi self-sustaining. Jadi dia bisa merawat dirinya sendiri. Kalau 3 tahun pertama kita masih nyiram, kita masih melakukan chop and drop. Ini kayak gini nih, ini bukan sakit ya. Ini tadinya tuh udah gede banget. Ini adalah lamtoro, ini kita chop,
hasil daunnya kita drop. Jadi daun dia itu menjadi biomasa. Dia yang nih, ini semuanya daun-daun dia. Ini jadi biomasa untuk tanah. Jadi tanahnya menjadi subur karena ada lapisan biomasa ini. Jadi memang kita langsung drop aja. Dan itu memang sengaja dan harus dilakukan. Memang gitu cara perawatannya. Oke. Jadi ini sengaja, ini bukan sampah. Kadang orang suka kayak, kok ada sampah ya? No. Kalau di hutan itu kan beda, soalnya kalau perspektif manusia, kalau nggak rapi kesannya sampah. Tapi kalau di alam kan alam tidak menciptakan sampah. Segala sesuatu itu kan akan terurai menjadi tanah. Ya kan, tidak ada yang tersisa gitu loh Mbak. Ya kan, jadi ini semua nih kelihatannya kayak sampah mungkin ya buat kacamata orang yang tidak terbiasa. Atau berantakan. Tapi ini ada biomasa, emang ini lapisan tanah sengaja. Nanti lama-lama tanah itu jadi tebal dan jadi subur gitu. Karena mereka seiring waktu akan terurai dan lama-lama mereka memberikan lagi nitrogen, memberikan lagi unsur hara ke dalam tanah. Dan ini kan nitrogen, namanya legumes ya, kayak lamtoro gitu. Ketika dia dicop, pertama dia nggak mati, dia akan tumbuh lagi. Dan ketika dia dicop, kalau pohon itu kita cop atas, itu akarnya tuh ikut mati di tempat yang sama. Jadi ketika dia mati, contoh pohon-pohon legumes kayak gini, akarnya itu akan melepaskan nitrogen. Jadi unsur hara, salah satu unsur hara yang paling dipakai oleh tanaman yang memberikan warna hijau ke daun-daun ini, yang membuat daun besar itu nitrogen. Dan ketika kita melakukan chop di atas, akarnya itu langsung melepas nitrogen ke dalam tanah. Jadi merangsang pertumbuhan yang lainnya lebih gede lagi. Seberapa banyak kalau Mbak Sandra lihat gitu di kota-kota besar misalnya Jakarta? Sudah berapa banyak? Kantong hutan? Nggak banyak. Yang ada itu pohon seragam ditanam berjejer. Nah itu paling banyak. Itu gaya modern, itu manusia banget. Satu jenis banyak, sejauh mata memandang, palem gitu kan. Sejauh mata memandang misalnya apa, parahiba kan lagi in gitu. Atau kanopi gitu. Masalahnya mungkin secara estetis cakep gitu di foto semua sama. Tapi masalahnya adalah kekuatan dari ekosistemnya itu menjadi lemah ketika kita hanya bergantung pada satu jenis. Kalau beragam kayak gini dia lebih kuat. Karena masing-masing tanaman kan emang tanaman pasti ngambil unsur hara dari tanah ya. Tapi jangan salah, tanaman itu juga memberikan unsur hara ke tanah. Jadi di akar mereka tuh ada kayak jamur-jamur fungi yang nempel. Nah, pertanaman itu punya hubungan sama jamur-jamur, kadang berbeda, kadang sama, yang mengambil nutrisi yang berbeda. Jadi nanti itu si jamur itu ngambil nutrisi dari bawah kasih ke tanaman, tanaman ngasih gula, kan fotosintesisnya ngasih gula ke jamur, jamur jadi gede, jamurnya juga ngasih nutrisi ke tanah, jadi tanah itu jadi kuat. Jadi keberagaman emang kayak Pancasila gitu loh Mbak. Apa, unity in diversity, bersatu dalam keberagaman. Itu benar, karena kita akan semakin kuat kalau kita tuh beragam. Kalau kita ada satu ekosistem yang cuma satu jenis tanaman, bayangin kalau ada satu hama, belas semuanya habis kan? Iya, satu habis semua ya. Semua penyakitnya sama, kena satu virus semua mati. Kalau kayak gini kan enggak, penyakit yang di dia, misalnya dia kenapa-napa kan sebelahnya belum tentu kena. Jadi ini lebih resilient ekosistemnya. Dan mereka saling menguatkan tadi kayak aku bilang, karena mereka punya hubungan simbiosis dengan fungi yang ada dalam tanah. Dan fungi itu adalah organisme hidup terbesar di dunia. Itu adalah jamur. Karena itu di bawah kaki kita tuh ada jamur, kita nggak bisa lihat aja, ada jaringan jamur. Nah, jaringan jamur itu bisa menghubungkan pohon ini sama pohon di ujung sana. Jauh di sana tuh itu bisa terhubung dari myceliumnya si jamur yang sama. Tapi PR-nya apa ketika mungkin baru mencoba membuat kantong hutan gitu? Pertama, langkahnya adalah revitalisasi tanah. Jadi ini tuh 8 kali 4 ya Mbak, 32 meter persegi. Tadinya semua ini tuh nggak ada, tanahnya tuh kita ambil karena kita perbaiki dulu. Jadi ini semua tanah ini tanah baru, bukan tanah liat asli. Ini asli tempat ini enggak, iya ini baru. Jadi ini kita masukin kotoran kuda, kita masukin kotoran kerbau, di sini ada kerbau ya. Masukin kotoran kerbau, kita masukin kompos, kita masukin jamur, kita masukin bakteri trichoderma karena keberhasilan sebuah ekosistem itu ada di tanah. Ya, jadi ini fondasi. Kalau tanahnya subur, semua happy. Kalau tanahnya kering, tandus, tidak bernutrisi, mau nanam pohon segede apapun udah dewasa nggak akan bisa bertahan karena sumber nutrisi ada dalam tanah, gitu. Dan di tanah itu yang memberikan nutrisi adalah mikroorganisme, jadi cacing, bakteri, dan jamur. Jadi kita harus pastikan mereka betah dalam tanah ini. Nah, gimana kita memastikan mereka betah dalam tanah adalah dengan melindungi tanahnya. Makanya ini kayak gini-gini nih. Ini kan melindungi. Berguna di tanahnya lembab, tanahnya nggak terik, nggak cepet retak, nggak cepet kering. Ini sengaja nih mulsa kayak gini namanya nih, lapisan di atas tanah nih sengaja. Jadi ternyata simple, cuman memang butuh kemauan di awal ya. Butuh dedikasi lah di awal, ada komitmen ya. Komitmen. Tapi ini bisa jadi salah satu hacks
untuk perkotaan yang udah mulai sulit nih kita cari hijau-hijau, hutan tuh seperti apa. Jangan sampai anak-anak kita yang mungkin tahu. lahir dan besar di kota nggak tahu Iya. apa sih hutan. Nah, dengan adanya kantong hutan ini setidaknya kita bisa memperkenalkan seperti ini loh hutan. Ada banyak tanaman di sini, jenis-jenisnya seperti apa, kemudian perawatannya seperti apa. Kurang lebih 3 tahun aja ya. Setelah Iya. itu dia Dia akan akan self-sustaining. self-sustaining. Terima kasih banyak Mas Sandra, Terima saya sudah kasih diajak banyak, Mbak. melihat seperti apa kantong hutannya. Ini menarik. Saya akan lihat-lihat lagi karena masih ada banyak tanaman nih pemirsa. Sekian dulu, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.